sendiri anjing. Hei, bangsat itu kan premis setan bangsat. Dengan suara hidup yang licis. Selamat siang Abang Abdurrahim Arsyad. Selamat siang. Yang sedang menikmati pisang goreng. Ya, pisang goreng panas. Pisang goreng panas, tidak pakai Saya sambal. boleh ini nggak? Boleh menyapa dengan nama juga nggak di sini? Atau orang hitamnya nggak boleh kelihatan? Nggak boleh Orang ketahuan. hitam. Iya, siluet. Orang Siluetnya iya. Kalau orang hitamnya tuh kayak aneh ya. Iya. Orang siluetnya. Iya. Orang Selamat pantai. siang juga Indra Cahya. Luar biasa. Selamat siang. Ini episode 3 berarti? Ini episode ketiga. Wow, luar biasa. Episode kedua bersama saya. Yang pertama Borneo sih. Yang pertama Panji. Pertama Panji, kedua Rin. Hermana. Ketiga Arif saya. Brata di skip sayangnya. Ada berarti skip? Iya, kenapa ini SMDC ini gimana ya? Wah, parah. Itu terlalu sibuk komoy katanya. Bang Abdul. Terlalu itulah. Iya. Di manajemen ini memang kadang-kadang suka ini begitu ya. Mari kita berani ngadu domba nih. Kita mengadu domba ya. Davide et Impera. Nah ini nama programnya Show Bahas Show. Coba show. Show Bahas Show ini pilarnya Comika Event. Jadi membahas tentang show yang pernah Bang Abdur lakukan gitu sebenarnya. Tapi Bang Abdur ini dengar-dengar habis pulang syuting ya? Habis syuting Di Pangandaran ya? di Pangandaran. Itu syuting apa? Bang Abdur? Syuting film horor. Terus bikin stres lah ya. Karena dia setiap hari kami 21 hari syuting. Awalnya 19, jadi nambah jadi 21. Setiap hari tanpa hujan. Setiap hari selalu ada hujan. Oh. Tiada hari tanpa hujan. Jadi Iya, iya. syuting sore hujan, kadang siang hujan, kadang malam hujan. Dan gitu terus. Dan kan lo horor tuh kan dia 70% filmnya malam. Iya, iya. Ya jadi kadang jam 7 malam sudah hujan sampai subuh Iya, iya. hujannya. Jadi nggak bisa take sama sekali. Gitu itu yang bikin stres sih. Oh iya. Sampai mundur gitu jadwalnya. Mundur. Kemudian dengan kondisi yang makin hari makin lemah. Karena Oh iya. kalau dia harus syuting malam terus, kita berubah. Jam tidur kita, siang tidur, malam begadang sampai pagi. Gitu-gitu terus. Makin hari, 2-3 hari masih kuat. Iya, iya. Makin lama makin lemas. Akhirnya ada yang jatuh sakit. Ada yang bisa syuting tapi tenaganya sudah tidak 100% lagi. Begitu-begitulah. Iya, iya. Sampai hari ke-21 itu memang betul-betul yang kayak, wah udah tinggal tunggu tumbang aja tuh orang-orang semuanya. Iya, Gitu sih. iya. Luar Ini biasa. gimana caranya syuting di sela-sela persiapan show juga, ini kan kurang 1 bulan nih yang pahlawan perlu tanda jasa ini. Apakah rahasianya adalah dengan berkendara kanu dengan Ibu Susi di Pangandaran? Ya rahasianya nggak ada apa-apa sih kan saya tinggalin persiapan show. Nggak saya pikirin sama sekali. Dicariin orang Iya. SNP Bang. Iya, persiapan show kayak apa ya saya nggak tahu. Jadi selama 1 bulan itu betul-betul karena otak saya betul-betul tidak bisa Pecah ya? bisa dipecah. Dan ini berulang kali saya bicara juga dengan tim manajemen bahwasanya saya kan pernah ngikut Bang Panji syuting tuh mendarat darurat. Pada waktu itu saya lupa lah, saya belum terlalu akrab sama dia ya. Pada waktu itu. Jadi saya nggak tahu dia tuh lagi persiapan apa. Tapi sementara kami syuting mendarat darurat, dia tuh masih bisa yang tektokan sama Angga, sama Jadu pada waktu yang datang. Masalah kegiatan-kegiatannya dia lah, apalah. Apakah komo atau apa gitu ya waktu itu ya. Saya kurang paham juga tuh. Bisa gitu orangnya tektokan banyak hal dalam satu waktu. Iya, iya. Nah saya tuh tidak bisa tuh yang begitu tuh. Ketika lagi syuting tuh otak saya betul-betul lagi mikir di situ. Kalau dipecah ke yang lain tuh nggak bisa otak saya begitu. Nah makanya Panji tuh jago juga bisa Iya, iya. bisa memecah otaknya kemana-mana. Yang mana akhirnya semuanya jadinya nggak maksimal kan. Enggak. Bagus. Terutama di sektor Gema. Nah itu Bang Panji. Nah, Bang Panji itu jago gitu. Iya, iya. Multitasking. Mengerjakan sesuatu, tapi otaknya tuh dia bisa dibagi kemana-mana gitu. Memikirkan banyak hal gitu. Iya, iya. Apakah ini yang menyebabkan Mas Abdur ini bikin spesial pertamanya itu baru awal tahun kemarin ini? Yang bikin spesial pertama tahun kemarin itu karena
desakannya Comika kan. Oh, iya. Saya pengen juga, cuman dulu kan saya tidak punya manajemen, jadi saya bingung kalau bikin. Dan yang bikin show tuh belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan kita tahu, kayak Stand Up Indo bisa memprovide itu. Siapa lagi, Bata Effendi, Rizal, Hakor, siapa lagi ya. Banyak lah anak-anak yang sudah bisa pegang sekarang. Nah di zaman yang awal-awal yang habis beres dari Suci, kemudian 2015 itu ya, 2016, 2017 kayaknya sudah ada tapi belum sebanyak sekarang dan kita belum ketakar. Kayak bikin show di Jakarta tuh kayak apa ya? Siapa yang mengurusin ya? Apa segala macam kayak gitu-gitu. Oke, karena ini kita bahas show. Kalau Bang Abdur sendiri, mari kita flashback ke tahun-tahun awal gitu ya. Itu belum melakukan special show memang, tapi apa pertunjukan setara show gitu yang pernah dijajaki gitu sama Bang Abdur? Setara show itu maksudnya setara yang kayak saya show sendiri gitu ya? Iya, atau ya mungkin show bareng-bareng kolektif gitu. Sama misalnya yang kayak Rule of Three gitu yang saya ingat gitu. Yang setara show yang pernah tapi rame-ramean ada beberapa. Selain Rule of Three, ada juga ya Sun lumayan lah ya. Kemudian Bapak-Bapak Muda Show, itu dibikin sama Stand Up Indo. Oh sebelum pandemi itu ya? Yang sebelum pandemi? Iya kayaknya ya, sebelum pandemi kayaknya. Kayaknya, Bapak-Bapak Muda Show. Kemudian ada juga, ini bukan show stand up, tapi dia lebih ke kayak, apa ya, kayak game show, bukan game show, apa ya, reality show, game show, satu lagi apa ya? Variety show. Nah, lebih ke variety show. Nah, itu tuh Paksa Tawa. Apa itu Paksa Tawa? Paksa Tawa ada kami XX-nya WIT udah bungkus. Iya. Kemudian kita bikin di Usmar Ismail. Judulnya Paksa Tawa. Iya. Nah, itu main improv. Variety show lah. Ada improv, ada game, ada wawancara, talk show. Dengan almarhum Glenn pada waktu itu beliau masih ada. Oh iya, bintang tamunya siapa aja tuh? Glenn. Selain anak-anak WIT ya? Glenn, kemudian Godfred tuh yang main laga. Biasanya dia paling terkenal di The Raid yang kau stop tipu-tipu ya. Oh iya. Nah itu. Kemudian kakak siapa ini yang di Indonesian Idol? Yang rambutnya panjang kayak reggae ini. Siapa? Noel, bukan. Cowok. Oh, cowok. Oh, Firza. Bukan. Yang Papua. Aduh kakak. Aduh ya Allah, kok saya lupa gara-gara pisang goreng nih. Ada lah itu. Iya. Kakak Jerry, kok Jerry? Ada lah pokoknya itu. Iya. Nah itu bintang tamu salah satunya. Terus, Ko Ernest ada bintang tamu nggak waktu itu ya? Oh enggak. Ko Ernest enggak. Ya itu. Ini sayang banget gak ada rekamannya ini ya? Yang Paksa Tawa ya? Iya kayaknya, nggak tahu dah. Kayaknya nggak ada deh. Iya harusnya kalau digital download rame itu kayaknya. Tapi kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Ada deh, tapi saya nggak tahu. Kayaknya itu ada di, kan yang bikin Mbak Sesa. Mbak Sesa itu adalah? Mbak Sesa itu istrinya Bang Dipa. Oh. Kan beliau kan IO juga. Nah beliau yang bikin. Kayaknya kalau misalkan ada rekamannya, kayaknya rekamannya ada di Bang Dipa mungkin. Karena pada waktu itu kita tuh sempat ada rencana Paksa Tawa tuh sebenarnya show tapi ada dibikin kayak pilot juga gitu sebenarnya. Pilot sesuatu. Pilot untuk kita lempar ke GoPlay kah, kemana, ke OTT mana gitu yang mau meneruskan program anak-anak timur semua ini gitu. Iya. Kayak gitulah. Oke. Mari kita langsung bahas ke Pahlawan Perlu Tanda Jasa ya. Karena saya tahunya kan Bang Abdur tuh dulu guru honorer ya. Iya betul. Guru honorer, guru matematika bukan sih? Iya guru matematika. Iya. Ini kemana nyerempetnya kalau bisa pengennya membahas soal guru gitu. Apa core utamanya ketika ini pembahasannya soal guru gitu.
Apakah membahas keresahan lucu tentang guru, apakah ada pesannya, message-nya gitu? Saya tetap berangkatnya itu sebenarnya sama seperti yang lain. Jadi berangkatnya itu dari materi-materi atau hal-hal yang dekat sama kita gitu. Kalau misalkan rewrite kemarin itu sudah ngobrol segala hal tentang apa yang saya rasakan lah, apa segala macam, lebih random. Kemudian kira-kira sisi apa lagi yang, kalau show kedua sisi apa lagi yang mau dibicarakan dari hidupnya saya gitu. Maka saya melihat bahwa kuliahnya saya di dunia pendidikan, kemudian ya kuliahnya jurusan pendidikan, kemudian sempat mengajar sebelum mengenal stand up ini, itu berkecimpung di dunia pendidikan. Nah itu kayaknya belum diangkat untuk menjadi sebuah materi atau menjadi sebuah show. Akhirnya saya pikir kayak boleh deh sisi hidup yang ini nih dibungkus untuk menjadi sebuah special show, yang mana core-nya nanti adalah di kehidupannya saya itu yang saya mengalami adalah guru honor. Oh ya. Ya kan? Jadi ya core-nya akan di situ sih, akan tentang kehidupan guru, terutama guru honor. Nah, itu sih. Ada nggak sih momen yang Bang Abdur tersadar, ini kayak guru honorer ini nasibnya susah banget kayaknya nih. Ini coba saya angkat nggak sih? Ada momen nih tersadar itu nggak sih? Enggak, momen yang dulu itu yang waktu saya masih ngajar, gaji bulan pertama itulah. Saya terima gaji itu saya nangis sih. Saya buka amplop nangis karena wow sekecil ini gaji. 1 jam pelajaran itu 8.000 rupiah. 1 jam pelajaran. Matematika itu kan biasanya 2 jam pelajaran kan. Iya. Jadi sekali kita masuk itu kita dibayar 16.000 rupiah. 16.000 rupiah kalau matematika itu kita ngajar 3 kali, seminggu 3 kali berarti 16.000 kali 3. Berapa tuh? 16 kali 3 tuh. Aduh, capek banget saya mikir-mikir. 32, 48. 48.000 1 minggu. Kalau 4 minggu berarti 48.000 kali 4. 4 kali 4 16 ya, itulah berapa tuh? Berapa? 192.000, itulah gaji saya. 200.000. 192.000. Itu di mana, Malang? Di Malang. Di Malang. 192.000 rupiah 1 bulan. Maksudnya kayak saya mikir kayak ya Allah, nggak ada harganya. Saya sakitnya itu karena kayak nggak ada harganya saya kuliah S1 kemudian lagi S2 lagi ngerjain tesis gitu. Maksudnya kita tuh di kuliah setengah mati mengejar nilai apa segala macam agar IP bisa bagus apa segala macam. Tapi kok di dunia kerja nggak ada harganya gitu. Mau IP tinggi mau apa segala macam itu gajinya 192.000 rupiah itu. Buat bensin aja udah nggak ketakar udah itu. Untuk 1 bulan ya. 192.000 kecil sekali sih. Berarti dari sisi kesejahteraan lah. Iya. Yang menetapkan 8.000 rupiah 1 jam pelajaran 8.000 rupiah itu kan nggak ada otak gitu sebenarnya kan. Betul. Kayak nggak ada otak loh. Dan itu kan beda-beda. Saya nggak tahu itu tuh makanya nanti saya coba cari tahu deh. Yang menetapkan 1 jam pelajaran dibayar 8.000 rupiah itu apakah dinas kotanya sendiri ataukah itu aturan nasional? Saya juga kurang tahu tuh. Apakah di Malang 1 jam pelajaran di Malang dengan 1 jam pelajaran di Surabaya apakah sama, dengan Jogja apakah sama, dengan Jakarta apakah sama, saya kurang tahu tuh. Tapi pada waktu itu ya 8.000 rupiah di 8.000 apa 6.000 ya? 8.000 kayaknya. Kayaknya 8.000 deh. 6.000 lebih miris lagi. Lebih miris ya. Pokoknya saya ingat 100 ribuan terus sama 20, 10 gitu-gitu. Jadi 100 ribuannya 1 di amplop saya itu ketika saya buka. Ketika itu gimana caranya survive gitu? Dengan maksudnya itu sebelum stand up atau ketika udah ada job-job stand up masuk juga tuh? Belum tahu stand up. Jadi pada waktu itu stand up baru saya tonton doang di Kompas TV, di Metro. Caranya saya hidup ya tetap dari kiriman orang tua. Jadi belum bisa hidup mandiri banget, belum bisa. Jadi tetap dari kiriman orang tua ya. Si 192.000 itu, taruh 190.000 itu
ya buat tambah-tambahan doang. Iya. Tapi kalau hidup dari itu doang nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Ngekos aja di Malang berapa udah. Iya. Kos-kosan, belum listrik, belum beli galon, belum, wah. Nggak bisa. Motor udah Vespa 2 tak waktu itu. Belum, itu masih Supra. Masih Supra. Masih Supra. Habis itu baru saya ganti Vespa. Oh. Nah tapi di pertengahan pertengahan ngajar itu saya ganti Vespa. Nah Vespa tambah lebih boros lagi. Lebih boros lagi. Kemudian saya ngajar kan di veteran, depan UB. Iya di depan UB. Depan UB itu SMK 2. Tinggalnya saya di Sengkaling. Jadi PP-nya aja pakai Vespa udah berasa tuh. Udah berasa banget tuh. Ya itulah. Oke. Nah kemudian ketika saya mengenal stand up, kan awal-awal stand up belum dapat duit kan. Iya. Masih stand up. Kemudian baru mulai dapat job lah dari komunitas yang pernah yang 75.000 saya ingat, ada 75.000, ada yang 100.000. Tapi itu sangat membantu sih. Maksudnya kita datang tampil cuma 5 menit, 10 menit, pulang dapat 100.000, 150 gitu, 150.000 itu. Saya ngajar 1 bulan loh. Saya ngajar 1 bulan loh itu. Makanya kayak Miris juga. miris banget iya kan, miris banget. Mending jadi stand up comedian deh. Iya. Berarti ada hasil yang pengen diubah gitu lewat special show ini tentang kesejahteraan guru gitu. Adakah si materi-materinya itu terselip pesan-pesan, ya tolong dong dinaikin ini gajinya. Ya kalau ditanya pengen ada perubahan tentu pengen, tapi saya sesadar-sadarnya bahwa suara-suara yang kita bawa di show atau di materi-materi stand up tuh impact-nya kecil banget kan. Iya. Orang nggak terlalu ini juga, tapi paling tidak nggak apa-apa lah kita suarakan aja biar orang siapa tahu ada yang menyambut dan segala macam. Jadi harapannya sih mudah-mudahan paling tidak entah dia berubah atau tidak, tapi paling tidak unek-unek saya soal tentang guru honor dan segala macamnya itu tentang dunia pendidikan, kurikulum, pelajaran, gaya guru ngajar apa dan segala macam. Itu mudah-mudahan bisa tersampaikan di Pahlawan Perlu Tanda Jasa ini gitu. Iya. Nah, menurut Bang Abdur, apa sih yang salah kok bisa? Ini mungkin Bang Abdur bisa melihat lebih dekat dan apa yang salah sehingga kok bisa kesejahteraannya itu kayak gitu guru honor gitu. Yang salah di bagian mananya kira-kira? Nah, saya nggak tahu ya. Kan dana yang turun tuh banyak sebenarnya, dana pendidikan mulai dari zaman SBY yang 20% dari APBN aja itu gede tuh. Kemudian sekolah-sekolah mulai digratiskan, tidak wajib bayar, kemudian ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Bahkan kalau dari zaman yang kita ini aja, misalkan kita masih bayar aja, yang 1 bulan SPP-nya berapa ya? SPP sebulan tuh dulu kalau saya itu 20.000. Jadi 1 semester tuh 2 kali 6, ya 120, iya. 20.000 rupiah saya waktu SMA. Nah itu aja dengan sekolah yang taruhlah 100 anak, 120.000 atau 100.000 itu kan udah banyak kan, lumayan banyak. Iya, gede tuh. Itu bisa loh memberi gaji ke guru honor yang minimal setara ini deh. Ya kalau UMR terlalu jauh, setengahnya UMR deh gitu. Iya. Kan kalau UMR 1 juta, setengahnya UMR 500 deh. Iya. Masih oke lah 500 gitu. Ini kayak saya tuh yang 192.000 itu UMR Malang kan berapa ya UMR Malang? 1,6 ya? Berapa sih? Kalau dulu mungkin 1,an nih. Iya 1,an ya. Itu saya 100.000 nggak ada UMR-nya itu kan. Jauh banget. Nah tapi setahu saya dana itu gede. Tapi saya kurang tahu ketika dia nyampe ke sekolah itu buat apa aja. Karena memang guru honor itu yang bayar sekolah. Dia tidak dibayar sama dinas dan segala macam. Dia tuh dibayar sama sekolah. Kepala sekolah yang tanda tangan slip gajinya itu. Nah saya nggak tahu apakah sekolah itu dia lagi butuh untuk bikin lab baru atau pengadaan barang atau apa sehingga uangnya menipis atau apa gitu. Tapi kalau ditanya dananya ada, tapi kita kurang tahu aja dia untuk apa gitu. Pada bulan itu atau pada waktu itu lagi konsen untuk apa kita tidak tahu gitu. Iya. Berarti ada sosok yang harusnya bisa mengubah gitu nggak sih? Kalau
Bang Abdur kan udah melakukan porsinya gitu sebagai stand up komedian, menyuarakan keresahannya gitu. Siapa yang kira-kira bisa mengubah gitu? Kan ada orang yang ya dengan chat WhatsApp aja dia udah bisa mengubah gitu. Dengan telepon juga udah bisa. Kayaknya Menteri Pendidikan sangat bisa sih. Ya, Sangat bisa. Misalkan kayak cukup dia menetapkan aja misalkan kayak 1 jam pelajaran itu 50.000 misalkan. Oh ya. Jadi kalau matematika kan biasanya 2 jam pelajaran matematika tuh. Matematika berarti sekali ngajar 100.000. Nah, lumayan. 3 kali ngajar seminggu 300.000. 300.000. Lumayan seminggu 300.000 gitu. Iya, seminggu 300. Ya. Itu baru 1 kelas. Misalkan kalau dia megang 2 kelas, bisa 600.000. Jadi maksudnya ditetapin aja harga yang seyogianya mantap gitu. Semisal kalau dia tidak bisa dapat 24 jam, kan guru sertifikasi itu kan 24 jam pelajaran 1 minggu. 1 minggu itu 24 jam pelajaran. Semisal dia tidak nyampe 24 jam pelajaran, ya dikasih aja nilai minimalnya. Nilai minimalnya misalkan kayak, dia tuh ternyata ngajarnya cuma 3 jam pelajaran nih. Wah, cuma 300.000 kecil banget ya. Oh ya udah, kalau yang di bawah itu minimalnya 500 deh gitu. Ya, betul. Jadi ada nilai minimumnya apa? Kayak MLI minimum garanti. Punyanya MLI itu. Nah, ya gitu. Minimum garantinya ada gitu. Ya, minimum garanti. Nah, itu sih oke. Itu bisa banget sih. Ya itu bisa sebenarnya karena itu di perusahaan swasta sebenarnya kayak gitu. Jadi Comika kan Oh, kayak gitu pada juga dasarnya ada peraturan-peraturan KPI gitu ya? Iya. Iya. Kudu sampai minimum seberapa gitu. Nah, iya sih. Misalnya bisa banget gitu, bisa banget kok. Dananya ada masa Indonesia nggak punya dana kayak gitu. Pasti punya. Apa diundang aja ya si Pak Nadiem ya? Boleh sih, cuman saya nggak tahu. Itu kan, saya belum baca sih yang kebijakan sekarang seperti apa. Saya belum baca, jadi saya takut juga ini jangan-jangan saya bicara, ternyata dia udah ubah kebijakannya, cuman saya aja yang belum tahu. Makanya wawancara ini kan dilakukan, saya belum menulis materi nih. Ya Allah Akbar. Kurang 1 bulan. Saya belum nulis materi. Jadi masih di kepala-kepala aja gitu. Jadi ketika menulis kan seyogianya kita riset, kita ini segala macam. Tapi kalau Pak Nadiem pengen hadir di Pahlawan Tanda Jasa, saya pengen banget sih. Iya. Saya pengen banget beliau bisa hadir sih. Setidaknya orang ini ya, Kemendikbud lah ya. Ya orang yang punya bisa mengubah itu. Iya. Kalau misalnya titik-titik daerah di Indonesia kan ya kita pernah lihat jembatan reot lah, guru berangkat terus ke waktu pandemi nggak dapat wifi segala macam. Itu kira-kira titik daerah di Indonesia mana yang Bang Abdur perhatian gitu ke sana dan pengen diungkap gitu juga? Kalau titik daerah, ya kalau mau kan dari timur juga. Iya, gitu. kalau mau dibilang mau ditanya titik daerah, saya lebih ke Indonesia Timur, NTT lebih khususnya ke tempat saya sih. Karena saya yang paling tahu, saya bukan paling tahu tapi saya lebih tahu daerah NTT ketimbang daerah timur yang lain atau daerah di Indonesia Barat yang lainnya. Saya lebih paham yang sekolah-sekolah yang ada di Flores Timur, yang di Kupang dan segala macam. Bagaimana susahnya ketika mereka misalkan yang kemarin apa namanya? Bukan WFH, apa ya? Sekolah dari rumah atau apa? School from home, apa sih? Sekolah tidak tatap muka, kayaknya gitu. Iya. Daring, sekolah daring, bukan luring, daring. Nah, sekolah daring kemarin itu, yang saya tahu ya, di daerah saya itu, dia tidak daring sepenuhnya. Jadi tetap ada luringnya. Jadi daring itu hanya untuk, itu pun kalau gurunya bisa. Kalau rumah gurunya juga punya akses internet dan segala macam mungkin bisa. Tapi ada juga yang tidak, akhirnya luring, tapi dia berkelompok. Jadi tidak dikumpulkan satu kali, tapi kayak misalkan jam 8 sampai jam 10 pagi itu 10 anak dulu. Habis itu mereka pulang, nanti sore ada lagi 10 anak yang lain. Kayak gitu-gitu.
sistemnya kayak begitu. Untuk sampai satu kelas itu dapat ini. Jadi bisa jadi 2 hari gitu kayak gitu. Untuk kayak gitu. Nanti baru lanjut lagi kayak gitu. Karena baik guru maupun siswanya tidak punya akses itu. Tidak ada internet, laptop. Laptop juga mungkin. Mungkin ada juga, cuman bingung juga paling mengoperasikan itu bagaimana atau apa dan segala macam. Iya. Itu tuh hal yang cukup rumit sih menurut saya. Iya. Mungkin kita berpikir ih gampang kan itu tinggal gini. Enggak. Itu tuh install Zoom di laptop aja itu hal yang sulit loh untuk orang yang Nggak kebiasa lah. enggak terbiasa. Susah yang gitu-gitu. Nah, itu tuh kadang-kadangnya membuat yang kebijakannya di sini kayak apa yang di sana tidak bisa begitu. Jadi dia harus menyesuaikan aja gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada juga yang COVID juga. Aman-aman aja gitu. Walaupun mereka tetap luring dengan berkelompok ya. Tidak digabung jadi satu kali di sekolah. Iya. Jadi di rumah-rumah gitu. Jadi di rumah si A, oke, yang misalkan absen 1 sampai 10, kumpul di rumah nomor 2 ini gitu. Pada ngumpul di situ, ntar gurunya datang. Ngajar, sore dia kumpul lagi di rumah yang lain. Ngajar gitu sih. Kalau waktu kecil dulu gimana tuh masa pengalaman pendidikannya gitu? Adakah yang bisa dipetik untuk dijadikan materi di show ini gitu? Barangkali bisa jadi pesan juga. Harusnya ada sih ya. Harusnya ada ya waktu kecil sekolah. Jadi materi harusnya ada, cuman apa ya? Saya juga bingung. Ini saya belum nulis materi, jadi saya bingung. Harusnya sih ada ya, harusnya ada. Karena yang paling terasa tuh kan sebenarnya perpustakaan sih. Karena saya tuh saya tumbuh dengan minimnya mainan di rumah. Oh, iya. Jadi tidak ada Sega, tidak ada Spica, tidak ada Nintendo, tidak ada begitu-begitu. Gamebot ada tapi itu pun sudah rusak. Jadi sangat jarang perempuan seperti itu. Akhirnya hal yang membuat saya betah di rumah atau apa segala macam itu adalah membaca Bobo pada waktu itu. Bobo, pokoknya buku-buku yang gambar-gambar yang lucu-lucu itu saya suka gitu. Kemudian jatuh cinta dengan membaca. Nah, hal yang paling berasa itu ya perpustakaan sekolah itu sih. Jadi kan di Bobo itu kan sering cerita tentang ya Bona dan Rongrong dan segala macam ini, mereka ke perpustakaan lah, apalah. Nah, jadi dalam kepala saya itu perpustakaan tuh kayak oke, kita ada banyak buku yang keren, yang ini. Nah, begitu saya sadar perpustakaan sekolah saya itu isinya buku udah berdebu yang udah yang tebel-tebel, udah gitu bukunya itu yang di covernya itu ada tulisan buku ini tidak diperjualbelikan karena terbitannya negara tuh. Iya. Dan saya sadar kenapa buku itu tidak diperjualbelikan karena memang bukunya jelek. Mau dijual juga nggak ada yang beli itu. Nah, buku-buku yang kayak begitu kan lebih banyak kan, buku-buku yang terbitan pemerintah. Kemudian itu tidak ada buku bacaan yang enak yang bisa dipakai buat tidur sembari nunggu atau apa gitu, nggak ada. Perpustakaan sekolah tuh, wah menyedihkan. Nah, hal itu kemudian bisa terobati dengan perpustakaan daerah. Kupang tuh lumayan perpustakaan daerahnya, lumayan keren. Jadi letak perpustakaan daerahnya itu sama rumah saya tidak terlalu jauh, jadi saya jalan kaki nyampe tuh perpustakaan daerah tuh. Tapi problemnya adalah anak kecil belum bisa punya kartu perpustakaan yang kita bisa bawa pulang pada waktu itu. Nah, akhirnya kemudian saya ingat ada teman juga yang kakaknya kerja di situ. Lalu kemudian membicarakan ini dengan kepala sekolah kami dan segala macam. Akhirnya kepala sekolah ikut berbicara ke perpustakaan itu, ke perpustakaan daerah, dan kemudian dibolehin lah. Kami diberi izin untuk mempunyai kartu perpustakaan yang kami boleh pinjam dan bawa pulang. Dan kayaknya angkatan saya itu pertama kalinya adalah kami deh, anak kecil yang punya kartu perpustakaan daerah ya.
masih kelas 2 SD, kelas 3 SD tapi punya kartu perpustakaan daerah yang kami bisa pinjam, bawa pulang, baca, habis itu ini. Nah dan itu bukunya banyak banget di situ, perpustakaan daerah tuh lumayan. Iya. Lumayan membantu sih itu. Sampai sekarang masih ada tuh perpustakaannya. Tapi saya belum sempat, kalau pulang Kupang belum sempat masuk lagi. Ntar deh pengen coba balik ke perpustakaan daerah. Saya berasa malu karena waktu kecil nggak pernah ke perpustakaan, padahal ada gitu. Ya tapi mungkin karena rumahnya jauh juga kali. Saya tuh, Jauh sih. saya ke situ karena rumah saya dekat banget. Kayak dari kantor Comika ke ini deh, lampu merah ujung nih. Oh itu dekat ya? Dekat dong. Itu jauh. Iya lampu merah apa sih? Itu 1,5 kilo kayaknya. Iya perempatan Antasari itu. Oh iya. Dekat. Iya. Ya segitu. Itu kalau di Kupang dekat ya? Dekat. Karena ukuran anak kecil, kami nggak punya motor, maksudnya tidak bisa bawa motor, tidak bisa naik angkot. Naik angkot tuh, kami anak-anak kecil tuh kalau tahan angkot nggak mau berhenti. Oh kenapa tuh? Karena nggak bayar ya? Karena taunya kita nggak bayar gitu kan. Jadi mereka tuh nggak mau berhenti tuh, kecuali mereka mood lagi enak mungkin ya, istri habis masak enak mungkin di rumah atau apa, jadi keluar dengan hati lagi enak itu baru dia muat tuh. Kalau enggak dia nggak mau muat, dia biarin aja tuh, dia jalan terus. Nah makanya ukuran kami dekat itu yang, pokoknya kami jalan masih sanggup lah, masih sanggup jalan. Kemudian kalau kadang ada yang pakai sepeda masih sanggup lah, sampai sana itu dekat, gitu sih. Seru sih, seru banget ininya. Ya mungkin. Perpustakaan daerah zaman dulu itu sangat mengobati kerinduan akan permainan. Ya. Ah. Nah itu karena saya waktu kecil udah ada Tamiya di sana. Nah itu gitu. teman-teman saya ada Tamiya, saya nggak punya Tamiya. Memang nggak ada, saya nggak punya mainan apa-apa. Bener di rumah tuh kosong aja. Oh, iya. Mainan saya itu paling layang-layang, Oke. kelereng. Deket laut nggak sih langsung? Iya. Nyebrang. Mandi laut gitu aja. Tidak ada permainan yang serunya. Anak-anak zaman sekarang. Ya, yang teknologi ini nggak punya sama sekali. Iya. Itu sih. Itu yang membuat saya kemudian jadi baca-baca buku. Iya. Seandainya kalau punya gimbot atau punya Sega deh, Spika. Dulu teman saya ada di tetangga saya punya Spika tuh. Itu wah, enak banget kayak tiap hari main Mario Bros. Main 2 tank yang satu kuning satu hijau itu. Oh iya. Tembak-tembak Garuda. Lucu. Bata-bata itu kan. Iya, bata-bata itu betul. Nah itu. Oke. Itu banyak lah yang akan diceritain di show. Insya Allah. Di poster kan ada beberapa elemen tuh. Ada sepatu lah, ada baju korpri, baju Parma itu. Itu ada maknanya nggak sih? Ini saya kebiasa sama Mas Panji nih, biasanya dia di dalam elemen, itu ada elemen itu ada maknanya tuh. Ada maknanya yang dia pikirin ya, seni rupa ITB emang. Kalau saya sih maknanya lebih ke posternya rame gitu ya. Oh, posternya rame. Enggak, itu lebih ke pada waktu itu membicarakan dengan si Bintang yang desain poster dan segala macam tentang saya tuh pengen, jadi waktu itu saya masih ingat, saya ngomong ke Bintang itu, saya pengen yang kayak, saya nggak tahu sekarang masih ngetren apa enggak ya, pokoknya dulu tuh sempat ngetren yang orang datang nanya harga outfit lu berapa, kemudian ada poster dari kepala sampai kakinya dia, kemudian mulai dari topi, ting berapa, ini berapa, gitu-gitu. Nah kemudian saya bilang ke Bintang, saya pengen deh kayak gitu, tapi kita hitung harga outfitnya orang, maksudnya harga outfit poster itu adalah harga outfit tapi pakaiannya guru honor gitu. Kemejanya berapa, ininya berapa, pantofelnya berapa gitu-gitu. Nah terus sama Bintang dibilang, oh kalau gitu kita bikin yang banyak aja bang, yang kan guru honor tidak hanya honor biologi misalkan kan, ada juga yang olahraga, ada yang agama, ada yang PPKN segala macam. Jadi kita kumpulin lah model-model guru-guru honor yang berangkat ke sekolah. Ya ada yang batik pegang helm gitu, ada yang guru olahraga tuh
Pokoknya jersey aja modelnya dia kan. Nggak pernah dia pakai batik tuh, dia pakai jersey aja udah. Jersey, gantung fluid sama stopwatch tuh udah. Udah gitu aja stylenya dia. Itu terus kalau guru-guru yang lain yang lebih agak rapi, sisip dalam pakainya. Yang guru-guru yang mengajar di kelas. Ya gitu-gitu. Itulah kemudian yang menjadi konsep posternya PPTJ. Outfit berarti ya. Outfit, iya. Outfit, Outfit guru honor sebenarnya. Itu tuh, outfit guru honor. Kalau apa namanya pemilihan kota. Nah pemilihan kota kan ada banyak tuh. Terus tiba-tiba nambah lagi juga. Iya. Nah itu kepengenannya Bang Abdur atau ada orang yang nelpon barangkali di sini dong apa gimana? Saya awalnya pengennya 5 kota kan, Malang, Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Ini 5 ini awalnya. Tapi lalu kemudian kita melihat dari efektifnya traffic gitu. Jadi kalau sudah di Malang, kita tuh efektif kalau kita bikin traffic dengan Surabaya gitu. Oh sekalian ya? Jadi sekalian Malang, Surabaya. Kemudian ketika Jogja, kayaknya kalau ada kota dekatnya enak juga nih, trafficnya lebih enak lagi gitu. Akhirnya kita pilih, baru itu Semarang. Iya. Akhirnya kepilih Semarang. Mau pilih Solo, cuman saya kan tidak terlalu suka Kaesang kan, jadi. Enggak, bercanda. Oh kok Kaesang? Gibran. Gibran. Enggak, jadi. Janete suka lah ya. Janete suka. Jadi anaknya Kahiyang tuh lucu. Iya. Kemarin di nikahan yang rebel banget rebel, ya. Cuma singletan. Singletan ya lucu itu. Itu saya inget Ristek saya lihat itu. Kayak beneran anak Medan udah nih. Iya, Ristek ya. Kemana-mana bawa Versa. Iya gak sih Ristek? Bison. Sabre Versa sih. Sabre. Nah kemudian kepilih Semarang. Coba di Semarang. Kemudian lagi Bandung, kayaknya ada lagi kota yang efektif buat ada trafficnya juga, enak apa, Bogor, akhirnya ke Bogor. Akhirnya ketambahan lah jadi totalnya jadi 7 kota, ketambahan sama Jakarta. Tapi sebenarnya pengen banget bikin tour tuh yang, sejujurnya nih saya tuh pengen banget bikin tour tuh yang gak pusing masalah kota. Kemanapun saya mau tampil, gas gitu. Gas ya. Tapi ternyata kan tidak gitu. Idealnya kan begitu, tapi ternyata tidak bisa begitu karena perhitungan biaya, apa segala macam. Makanya saya pengen banget suatu saat mungkin ada orang gitu, sponsor atau apa gitu yang datang, "Dulu terserah mau berapa kota pun gue biayain lu." Wah, itu seneng banget saya. Ya, tolong ya. Iya, seneng banget tuh bisa kemanapun gitu, bisa kemanapun Indonesia ini. Yang karena kita sudah ditanggung, kita tidak pusing masalah. Ya kalau di sana yang nonton 15 orang ya udah gas gitu. Orang kita nggak rugi kok, udah ada yang bayar gitu. Tapi pengennya yang Black Campaign itu, yang akhir 2023 ya. Itu pengennya kayak gitu kan? Pengennya kayak gitu. Tapi segitu-gitunya tetap ada perhitungan kan? Iya. Ada perhitungan masalah uang tiketnya apa segala, bukan uang tiket. Iya, uang tiket pesawatnya, tiket ini bukan tiket show-nya ya. Tapi itu pun akan berpengaruh ke tiket show dan segala macam. Tapi itu juga turnya tur politik banget, jadi saya nggak tahu sponsor biasanya nggak mau juga kalau yang kayak gitu. Iya. Tapi kita lihat lah, siapa tahu ada yang mau. Semoga ada yang mau. Ya, kalau ada yang mau enak banget kayak gitu. Tapi yang BPTJ ini jatuhnya di Pulau Jawa ya kan? Iya, jatuhnya Pulau Jawa. Pulau Jawa aja. Ada rencana pengen nggak sih? Ya maksudnya stand up-nya itu di seluruh Indonesia gitu. Pengen banget. Pengen banget. Dulu rule of three itu kan kami 19 kota. Dulu 19 kota rule of three itu. Ingat banget. Nah kemudian setelah itu rewrite, saya bikin rewrite tidak ada turnya, hanya di Jakarta. Kemudian bikin yang PPTJ ini 7 kota. Jadi saya pengennya mungkin setelah ini dia nambah dikit gitu. Bisa merambah ke luar Jawa juga segala macam. Ya. Karena gimana pun bikin show tuh dari tahun ke tahun tuh sebenarnya kita membuat portofolio kan. Betul. Kita sedang membuat portofolio yang mana mudah-mudahan dari sini kemudian
ada yang percaya sama kita kemudian akhirnya mau membiayai untuk di luar Jawa. Karena jujur saja di luar Jawa tuh tantangan tersendiri dari segi kalau kita bikin show, bikin tour apalagi. Ya. Tim pulang pergi aja dan hotel aja itu akomodasi transportasi aja ya itu udah bisa bikin pusing gitu. Iya, banyak juga itu. Itu banyak juga. Oke. Kayak gitu sih. Alasannya tadi 5 kota itu kenapa tuh? Ada Malang, Jogja, Bandung. 5 kota itu karena yang pertama itu tadi biaya, saya tidak mau yang banyak-banyak dulu. Jadi yang kira-kira yang bisa aja gitu. Apa ya yang kota-kota besarnya kita ambil aja gitu. Kalau Malang lebih karena startnya kalau dari Malang seru tuh. Karena saya biasanya tuh kalau sudah pecah di Malang, di kota lain tuh saya pede. Oke. Biasanya begitu, terbawa dari zaman Suci dulu. Kalau sudah open mic di Malang pecah, saya datang ke Jakarta tuh hahihi saya. Saya pede. Intinya begitu. Jadi kenapa tour ini mulai dari Malang? Ya biar itu menjadi tonggaknya gitu. Jadi mudah-mudahan sih pecah. Kalau pecah saya jadi pede tuh. Tapi kalau di Malang nggak pecah saya pusing sih. Saya bakal pusing. Tapi mudah-mudahan sih pecah ya. Mudah-mudahan amin. Nah gitu. Itu Malang, kemudian Surabaya, kemudian Jogja. Karena Jogja itu banyak juga anak timur di situ. Jogja, kemudian Bandung. Karena saya belum pernah show di Bandung. Oh, iya. Iya. Padahal punya materi tentang bahasa Sunda. Iya. Jadi saya itu belum pernah tampil di Bandung. Maksudnya pernah tapi di kampus UIN, kampusnya Adi Arkiang tuh. Iya. Tapi 1 kali itu aja. Habis itu belum pernah di event stand up Bandung tidak pernah, di event stand up Indo mungkin yang bikin di Bandung belum pernah, atau show komik siapa di Bandung belum pernah sama sekali. Corporate pun nggak pernah. Corporate pun belum pernah di Bandung, belum pernah. Saya 1 kali tampil di UIN di kampusnya Adi Arkiang. Itu aja yang pertama dan terakhir saya tampil di Bandung. Habis itu belum pernah lagi. Makanya pengen banget kalau saya tampil di Bandung tuh pengen banget gitu. Karena saya punya beberapa materi-materi Sunda ini, tapi kok nggak pernah diundang di tempat yang domisili orang-orang Sunda gitu. Iya. Kayak gitu sih itu Bandung. Mereka nggak resah sih tapi kayaknya. Oh, biasa aja Cibuit. Iya, kayaknya nggak resah juga. Tapi pengen tampil di Bandung tuh itu. Itu sih. Ini yang saya penasaran lagi, ini opener. Dulu Rewrite kan milih saya dan Ulwan, itu cukup random juga sebenarnya. Sekarang agak random lagi dengan milih Odi Ajala dan Banyu Alam. Ini apa alasannya? Tidak random sebenarnya itu. Semuanya ada filosofinya loh. Oh ada itu? Ada filosofinya. Rewrite itu, kenapa Indra Cahya dan Ulwan Fahri? Karena itu show pertama saya pengen yang mendampingi saya di panggung adalah yang dari komunitas Stand Up Indo Malang. Maka terpilih Indra Cahya dan Ulwan Fahri. Kenapa 2 orang ini? Karena 2 orang ini yang paling dekat sama saya pada waktu di Jakarta gitu ya. Kalau saya ambil yang langsung dari Malang sana, waduh repot lagi untuk pembiayaan dan segala macam. Jadi kayaknya ada anak Malang di sini, akhirnya pakai ambil. Kemudian begitu yang di sini Malang sudah keambil. Berarti komunitas berikutnya ada Stand Up Indo Depok. Oh, Depok. Stand Up Indo Depok, tempat saya domisili sekarang. Nah, Stand Up Indo Depok, kemudian saya hubungin Kuman kayaknya. Saya tanya, Man, itu kan ada POC, Pimpong Or Comedy si Stand Up Indo Depok ini. Apa namanya? Lomba internalnya mereka tuh. Iya, lomba internal. POC. Dan saya bilang, Man, ini yang juara POC, jadi ini saya boleh nggak? Jadi opener saya gitu. Di PPTJ gitu. Terus, Kuman belum bisa kasih jawaban. Karena belum nanya ke anak-anaknya atau bagaimana gitu. Nah seiring dengan itu, saya kemudian di Comika sini saya nanya-nanya si Banyu Alam. Banyu Alam itu kan anak stand up Depok juga. Iya. Saya tanya, Nyu, siapa ya yang di Depok yang udah lama tapi belum pernah jadi opener siapapun? Karena kalau Riko Jamblang itu sudah. Riko, nggak tahu ya. Ada namanya Riko Jamblang, nggak terlalu lucu. Yusril biasanya bukan? Iya, sama Yusril betul.
Pokoknya anak-anak Depok yang saya tahu tuh ya, Riko Jamlang, Gideon Tulus, Andri Sakti, Jempoy, Arbi. Pokoknya mereka ini sudah pernah jadi siapa yang di Brother Concert punya Viko sama ini juga sudah pernah tampil. Jadi siapa anak lama Depok yang belum pernah gitu. Saya minta si Banyu mikir. Karena dia yang lebih tahu kan. Kemudian dia mikir. Nggak nyampe 1 menit dia mikir. Kemudian dia bilang, kayaknya saya deh Bang. Wah, attitude banget ini. Yang anak lama dan belum pernah. Saya bilang, serius? Kamu belum pernah Nyu? Iya belum pernah. Kalau Riko tuh pernah di Brother Concert apa gitu Riko tuh. Riko tuh pernah. Banyu doang yang belum pernah. Saya bilang, oh ya sudah Banyu aja deh. Kalau gitu, ya sudah lu ya. Iya deh Bang gitu. Nah kalau Odi, karena Comika. Jadi karena yang pertama saya sudah ambil dari stand up Depoknya sudah ada. Yang berikutnya yang dari Comika. Siapa ya? Kemudian saya jatuh cinta dengan Odi itu kan gara-gara materi dia yang Tamara beli Ceko. Beli Ceko. Iya. Tamara beli Ceko itu. Ya. Di situ saya mikir kayak aduh lucu banget ya ini Odi ya. Nah akhirnya pilih Odi. Jadi Odi dan Banyu Alam. Itulah tidak random, ada filosofinya. Iya benar. Ada filosofi yang cukup deep juga. Ada filosofinya. Nanti yang di ketiga begitu juga kali. Kalau misalkan sampai yang di Comika sudah habis gitu. Oh, iya. Pilihan pertama pasti kalau saya pilihan pertamanya opener saya akan cari yang dari Comika dulu. Kalau yang dari Comika sudah tidak ada lagi, baru kita lempar-lempar ke yang lain. Oke. Ke siapa atau siapa gitu-gitu. Baik, kita menuju ke 2 pertanyaan akhir. Semoga masih cukup waktunya. Masih cukup orang acara-acara sendiri kok. Iya. Ini alasannya penggalangan kita bisa apa sih, Mas Abdur? Alasannya penggalangan kita bisa itu karena saya tidak pede dengan penjualan tiketnya sebenarnya. Jadi saya itu kan pengen pengen disumbangin. Keuntungan yang untuk saya. Jadi kalau yang bagaimanapun kita harus tutup produksinya kan, penjualan tiket. Sudah tutup produksi dan segala macam, kemudian ada bagi hasilnya, yang bagiannya saya itu, saya maunya disumbangkan ke guru honor, siapa gitu. Nah yang pertama adalah, saya tidak pede dengan keuntungan yang akan saya dapat. Kalau ternyata keuntungannya cuma 500.000 gitu. Karena berkaca dari Riura itu kan sedikit sekali keuntungan saya. Bukan dari digital download ya, dari eventnya. Dari eventnya tuh sedikit sekali. Masih pandemi lah ya. Iya. Jadi dengan sedikit itu saya sumbang ke orang kayak ngapain lu bikin show capek-capek gitu. Kalau cuma sumbang segitu mah langsung sumbang aja juga bisa gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya takut tidak tepat sasaran kalau saya yang nyumbang sendiri gitu. Karena saya tidak punya data masalah guru honor atau siapa yang lebih membutuhkan sekarang ini atau di mana orangnya apa segala macam itu, saya tidak punya data untuk sampai ke sana. Nah, dengan 2 alasan itulah kemudian dari tim mengusulkan untuk bagaimana kalau kita dengan Kita Bisa. Karena kalau dengan Kita Bisa itu yang pertama kita bisa open donasi, yang keuntungan berapapun dari show ini, mungkin kalau donasi dibuka ada tambahan-tambahan yang akan membuat jumlahnya tidak terlalu sedikit lah gitu. Mungkin. Itu. Kemudian yang kedua, dari Kita Bisanya itu mereka punya timnya sendiri gitu. Kita bikin halamannya, kita bikin open donasi dan segala macam. Yang gerak orang Kita Bisanya. Yang mencari guru honornya di mana, apa segala macam. Dan mereka punya data tentang itu. Jadi sangat memudahkan kan. Kita fokus di fundraisingnya, mereka fokus di sasarannya kemana-kemana gitu. Kita tinggal salurkan. Gitu sih. Jadi itulah yang membuat saya bekerja sama dengan Kita Bisa untuk membuat halaman donasi untuk pahlawan Perhutani Jasa. Goalsnya berapa, Bang Abdur? Saya sudah lihat halamannya tuh 50 juta apa ya? Emang pengennya segitu atau
Pengennya sih sebanyak-banyaknya ya. Oh, pengennya sebanyak-banyaknya. Pengennya sebanyak-banyaknya. Oh. Kan urusan menyalurkannya nanti ada orang kita bisa yang akan bantu. Oke. Bukan kita sendiri. Jadi berapapun dapatnya itu, misalkan lebih pun dari 50 juta, kayaknya orang kita bisanya sanggup-sanggup aja untuk kasih tahu titik ini, oh ini bapak ini, ibu ini segala macam, kayaknya bisa gitu. Lebih praktis juga berarti. Iya, sangat memudahkan. Jadi kerjasamanya sangat simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan. Oke. Ini terakhir dari saya Bang Abdur. Apa pesan-pesan buat yang akan menonton Pahlawan Perlu Tanda Jasa dan yang mungkin juga bakal nyumbang juga gitu? Pesan saya buat teman-teman yang nanti menonton Pahlawan Perlu Tanda Jasa, datanglah dalam kondisi kenyang, karena susah sekali membuat orang lapar tertawa, itu susah sekali. Jadi datanglah dengan kondisi kenyang, minum air yang cukup, sehingga datang kita bisa tertawanya lebih enak, ngobrolnya lebih masuk gitu. Kemudian harapan saya dari teman-teman yang menonton Pahlawan Perlu Tanda Jasa nanti, mudah-mudahan apa-apa yang akan kita bicarakan di Pahlawan Perlu Tanda Jasa bisa menjadi bahan diskusi di antara kita semua gitu. Jadi teman-teman juga bisa membicarakan itu, saya juga bisa membicarakan itu, di luar PPTJ itu bisa kita bicarakan dan bisa kita salurkan ke orang lain. Jadi pembicaraan-pembicaraan kita itu bisa kita tularkan juga ke orang lain dan segala macam. Kemudian itu bisa membuat sebuah gerakan yang besar untuk kita membantu guru-guru honor yang sudah saya bikin halamannya ada di Kitabisa gitu. Pahlawan Perlu Tanda Jasa kalau tidak salah halamannya. Sudah 250.000. Masih jauh berarti. Saya terakhir yang saya cek 250.000. 250.000 semua saya lagi itu. Ya 250.000 sudah ada itu. Nanti biar mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan teman-teman yang mungkin sangat terbuka buat teman-teman yang datang nonton Pahlawan Perlu Tanda Jasa, kemudian punya tetangga misalkan yang teman-teman tahu dia guru honor dan sulit dan segala macam. Boleh kasih ke kami sehingga nanti bisa juga kami lemparkan datanya ke Kitabisa untuk disalurkan juga ke situ gitu. Kalau cukup ininya dan segala macam. Bisa sih sebenarnya. Itu. Baik, cukup dari saya Bang Abdur. Dari tim ada yang mau disampaikan juga? Barangkali. Firza, masalah pisang goreng atau apa? Aman. Ya. Terima kasih banyak Bang Abdur. Sama-sama Indra Jaya. Terima kasih banyak. Halo teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk yang mau beli tiket show Pahlawan Perlu Tanda Jasa bisa cek di loket.com dan juga bisa cek juga di linknya ada di bio-nya Comika Event ataupun bio Instagramnya saya, ada link tree di situ. Ntar klik aja di situ, ntar ada pilihan PPTJ Malang, PPTJ Surabaya, PPTJ Jogja, PPTJ Semarang, PPTJ Bogor, PPTJ Bandung, dan juga PPTJ Jakarta. Lengkap semuanya di situ, teman-teman bisa beli tiket Pahlawan Perlu Tanda Jasa di situ. Dan juga pengumuman buat teman-teman yang lainnya, pemberitahuan bahwa keuntungan dari show Pahlawan Perlu Tanda Jasa yang untuk bagiannya saya, itu semuanya akan disumbangkan di halamannya Kitabisa. Nanti ada tentang Pahlawan Perlu Tanda Jasa untuk disumbangkan kepada guru-guru honor yang sekiranya membutuhkan. Selebihnya sampai berjumpa di ruang kelas Pahlawan Perlu Tanda Jasa Januari, Februari 2023.